Jadi teknologi ini kan ibaratnya seperti pisau bermata dua. Ya, kalau pisau di tangan seorang jagal, dia akan motong ayam, kambing, sapi. Tapi kalau di tangan pembunuh, dia bisa membunuh orang. Sama dengan teknologi, tergantung kita mensikapinya. Kalau kita mensikapinya dengan positif, maka kita akan mendapatkan yang positif. Kalau kita mensikapi dengan negatif, kita akan mendapatkan yang negatif. Nah, makanya tadi tontonan jadi tuntunan. Karena ini kan anak kecil itu kan, anak kita ini kan peniru yang paling ulung. Jadi seperti sebuah kertas yang siap diisi, kertas putih yang siap diisi, dicoret-coret tergantung yang nyoret siapa. Makanya Rasulullah bilang setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam sebenarnya, fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tuanya mewarnai mereka. Makanya tadi perlu kembali lagi hadirnya nilai-nilai keislaman, keimanan, akhlak yang baik di dalam diri kedua orang tua. Maka anak-anak itu akan melihat contoh yang paling real, ya, itu di dalam diri kedua orang tuanya. Gitu. Iya, contohnya gini, zaman kita dulu waktu kecil kan, kita kan ngerasain kecil ya, sebelum gede kecil dulu gitu. Nah, waktu kita kecil kan, kalau udah maghrib, kita di rumah, TV matiin, kita ke musola baru ngaji, Isya baru pulang. Nah, kalau anak sekarang nih sampai emaknya teriak-teriak, weh pulang, sholat gitu. Dia masih sibuk aja sama handphonenya. Terus kedua, kalau misalkan nih, kadang-kadang tuh anak-anak sekarang pada nyautin gitu, yentar gitu, disuruh mandi. Padahal kan kita zaman waktu kecil kan sore udah mandi tuh. Kalau di maghrib kita ke musola beli ngaji, kalau maghrib ngaji. Nah ini itu apa penurunan akhlak atau gimana tuh sekarang tuh? Ya jadi gini, kalimat sederhananya bisa diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Didiklah anakmu karena dia akan hidup bukan pada zamanmu. Nah, jadi zaman, ya tadi Bang Ari ceritakan, zaman kita dulu ya ujiannya jauh lebih ringan. Gitu. Kenakalannya justru masih kecil. Ya, tingkat godaan anak-anak pada masa kita dulu tuh masih sederhana lah ya, masih bisa ditolerir dengan tanda kutip. Yang anak itu berantem ya atau pulang malam ya. Kalau sekarang ini kan udah macem-macem. Jadi artinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan didiklah anakmu karena dia akan hidup bukan pada zamanmu, artinya kedua orang tua itu harus juga belajar. Nggak boleh berhenti belajar ya sebagai orang tua, agar kenapa? Agar ilmu itu bisa kita tularkan ke anak-anak kita. Contohnya misalnya sekarang ini kan lagi heboh materi-materi parenting ya, materi tentang orang tua, gimana orang tua mendidik anak, gimana mengatasi kenakalan anak, gimana ngasih keteladanan, bagaimana berkomunikasi dengan anak, itu semua kan diajarkan. Nah, apalagi kalau sekarang ini jauh lebih berat ujiannya. Karena kenapa? Itu tadi masuk ke gadget anak-anak kita, ya, bahkan gadget itu masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar mereka. Nah, itu kan justru membuka pintu lebar-lebar ya, keburukan itu masuk ke mereka. Jadi tontonan jadi tuntunan nantinya. Jadi kalau katanya guru-guru kita tuh, kalau orang dulu mau maksiat pergi dulu yang jauh. Ya betul, ngumpet. Kita jalan tuh yang jauh maksiat. Nah, zaman sekarang orang maksiat bisa di dalam kamar tanpa orang tua kita tahu tuh. Ya, orang ngapain kok di kamar aja gitu. Kadang-kadang ya banyak kan sekarang lah gitu ya, YouTube, Facebook segala macam gitu. Nah, itu Ustadz sendiri menyikapi kemajuan teknologi sekarang tuh gimana saat kan medsos tuh begitu gencar gitu, ada Instagram segala macam. Nah, untuk ke anak itu gimana Ustadz? Ya, jadi teknologi ini kan ibaratnya seperti pisau bermata dua. Ya, kalau pisau di tangan seorang jagal, dia akan motong ayam, kambing, sapi. Tapi kalau di tangan pembunuh, dia bisa membunuh orang. Sama dengan teknologi, tergantung kita mensikapinya. Kalau kita mensikapinya dengan positif, maka kita akan mendapatkan yang positif. Kalau kita mensikapi dengan negatif, kita akan mendapatkan yang negatif. Nah, makanya tadi tontonan jadi tuntunan. Karena ini kan anak kecil itu kan, anak kita ini kan peniru yang paling ulung. Jadi seperti sebuah kertas yang siap diisi, kertas putih yang siap diisi, dicoret-coret tergantung yang nyoret siapa. Makanya Rasulullah bilang setiap
bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam sebenarnya, fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tuanya mewarnai mereka. Makanya tadi perlu kembali lagi hadirnya nilai-nilai keislaman, keimanan, akhlak yang baik di dalam diri kedua orang tua. Maka anak-anak itu akan melihat contoh yang paling real, ya, itu di dalam diri kedua orang tuanya. Gitu.